Karena di ayam tuh setiap pagi dicek itu cuma pantatnya. Pantat ayam tuh kalau sudah pagi dia berair atau kotorannya becek, itu ayamnya sakit dah. Ada tanda-tanda yang utama. Terus kalau dia berak hijau, berarti dia ayamnya ada kendala di dalam perutnya itu ada. Rasanya gimana? Menangis saya waktu dulu karena mikir kok orang lain enaknya ya. Kalau anak muda sekarang jangan menyerah, itu intinya. Jangan mudah menyerah. Artinya baru sekarang dan fokus pada tujuan dalam artian sebenarnya dari keluarga cuma ibu saya aja yang dulunya punya warung kecil ya, maksudnya dia warung tipat santok ya kalau orang Bali kan itu. Nah saya jadi tentara pun dari hasil dari ibu saya berjualan itu, dari mengumpulkan dari dulu kan harga 200 perak yang itu kan dikumpul-kumpulin karena bisalah sampai menyekolahkan, tujuannya kan menyekolahkan anak, itu prinsip dari ibu saya lah dulunya. Sama orang tua saya ingin intinya punya uang sedikit ditabung, kan itu tujuannya dari dulu. Kalau zamannya ibu saya kan begitu, punya uang sedikit ditabung, punya uang sedikit ditabung, tujuannya untuk anak biar bisa sekolah lebih tinggi dari beliaunya. Ternyata beliaunya cuma tamatan SD, ada ibu saya malah paket A gitu. Nah itu yang membuat motivasi ibu saya itu mengejar, dan kebanggaan dari ibu saya itu menjadikan saya seorang TNI. Nah, dari orang petani, artinya yang bapak saya kerjaannya nyabit, sama ibu saya yang jualan tipat santok itu, yang pakai meja kecil, ya itu bisa menjadikan anaknya TNI 2 orang, sama adik saya juga TNI gitu. Artinya mungkin itu kebanggaan di kampung kan, kapan yang bisa berbangga menjadikan anaknya dari petani menjadi seorang TNI gitu. Jadi saya bangga sekali sama orang tua saya lah, walaupun bapak saya sudah almarhum ya, artinya yang masih sekarang ibu saya. Bangga cara mendidiknya itu yang lain dibuat manja waktu itulah. Ada dikasih apa diminta diperbolehkan, kalau saya malah dikekang. Beli baju aja dulu. Nah, seperti orang lain kan galungan, waktu dulu saya senang lah, galungan dapat baju baru, saya enggak dibelikan. Waktu itu kan rasanya gimana? Menangis saya waktu dulu, karena mikir kok orang lain enaknya ya dapat baju baru. Saya ternyata ibu saya punya tujuan lain. Nanti kalau kamu belikan ini kapan mau pakai sekolah, dia bilang itu aja. Itu yang membuat bagus ya. Memang semangat saya memang dari SMP sudah mulai ada keinginan untuk ini jadi tentara, polisi utama. Habis itu saya udah nggak dapat, sudah tentara aja lah sama, kan itu abdi negara itu. Udah nyari, tahu-taunya dapat, saya lagi ke tim-tim saya tugas. Jadi memang jodohnya saya di TNI lah. Jadi sudah saya dapat tugas di tim-tim sampai Merdeka. Merdeka saya pindah ke Kupang dulu. Setelah Kupang ada kerusuhan Ambon, saya berangkat ke Ambon. Setelah di Ambon setahun, pulang latihan rider di Pulaki, berangkat ke Aceh. Nah sebelum berangkat itu udah saya nikah sama istri saya, 2 hari berangkat langsung di Aceh. Tahu-taunya telepon istri bilang sudah terlambat ya, sudah adalah harapan punya keturunan. Saya berpikir kan seandainya saya mati di Aceh kan itu kan punya antisipasi juga, adalah keturunan saya yang meneruskan saya kayak gitu kan ya. Tujuan utama saya pertama kan apa di Bangli yang bisa kita kembangkan. Memang saya punya pemikiran kayak gitu, di Bangli cocoknya apa yang kita kembangkan.
Ternyata saya pelajari kan sudah ada Google, ada itu, berpikir oh enaknya Bang ini iklimnya cuma beternak. Nah dari ternak itu udah saya mulai dari sapi dulu, tapi saya coba nyabit sendiri itu yang saya lakukan. Tahu-taunya malah sapinya gemuk, kita yang kurus kan gitu. Wah, enggak cocok. Dan sapi itu perkembangan sapi dari perharinya kurang pas. Nah, akhirnya saya pindah ke babi, dikalahkan sama fluktuasi harga. Fluktuasi harga kalau pas kita punya ya, barangnya murah, pas kita tidak punya barangnya mahal, kan kurang pas. Akhirnya ilmunya kurang. Akhirnya saya ketemu teman SMA yang bisa memberikan saya harapan lah, artinya harapan dalam artian coba nanti kamu buat hasilnya per hari di belakang. Saya berpikirnya dulu kan nyoba 1.000 dulu. 1.000 ini kemana saya bawa pasarnya kemana itu dulu. Di rumah, di belakang rumah kemarin dulu saya buat, terjadilah menghasilkan 1.000. Wih, pertama saya udah kemana sekarang? Ternyata belum apa-apa sudah habis. Ternyata warung di sebelah bawain, ternyata 1.000 itu cuma 30 tray. Kan enggak seberapa. Mulailah, wah enak nih. Akhirnya teman saya itu udah pernah saya kasih karena sudah habis duluan. Nyoba lagi 2.000, wih kurang juga. Nyoba 5.000, wah sekarang kendala. Saya berpikir inovasi terus. Wih pakan kemana nyari? Kalau gini kan kita kendala pakan, berarti dicari untung sama temen, artinya relasi kita yang kita bonin. Mulailah saya punya tanah. Artinya ini dulu tanahnya kan tanah di Gade. Setelah saya tanya keluarga, bilang oh bisa ditebus. Nah, kita tebus sekarang 30 juta kemarin. Kembalilah tanah kita, walaupun sudah dikontrakin sebelahnya. Kita tebus, sudah dapat saya bangunlah gudang. Pertama saya berpikir ini, gudang mikirnya nggak usah tinggi luas-luas lah. Saya berpikir gini, kalau kita nggak besar dulu kelihatannya, orang tidak akan melihat kita. Jadi saya berpikir, udah buat aja gudang besar Bu. Kita sama istri, walaupun istri saya punya sertifikasi itu, coba bawa ke sinilah aja Bu, saya bilang itu. Kita buat gudang, ini kan ukurannya 25 kali 20 lah itu kita buat. Nggak punya barang saya, gimana caranya dapat barang nih? Uang kita juga belum punya kan, tapi kita punya mental yang besar lah, tekadnya kita tinggi. Ya, istrinya sudah yang penting istri pinjam, udah lagi pinjam di bank. Saya bilang istri saya kan, udah mau dia pinjam, mulai ada akhirnya mulai pelan-pelan dengan berjalannya waktu, banyak yang mengenal kita. Oh ternyata sampai kemarin kepenuhan barang. Tahun 2016, 2017 itu kan mulai sedang sedang majunya Bangli ini untuk membuat kandang tuh. Kita jualan di toko ini sampai penuh, tidak muat barangnya. Nah, ini belum saya sampai sini, baru di bawah aja waktu itu. Ya. Setelah itu kita berpikirnya waktu itu kan berpikirnya, oh jualan aja, dapat untung kan gitu. Setelah waktu itu memang saya aja yang di sini ada tempat penjualan pakan itu. Nah, jadi Karangasem ke sini, nyari Kelungkung ke sini kan, karena saya berpikir waktu itu di Susut itu kan, saya berpikir gini, kenapa orang Susut kok maju-maju lah? Kan berpikir sana. Ternyata keberanian utama, ya itu kan modal utama, kita harus action kan itu. Akhirnya saya berpikir, oh ngapain kita di sini, kan dia juga makan garam, saya juga makan garam gitu, pikir saya gitu aja. Orang dia bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Berpikir saya sudah buat aja dulu. Ini mulai kita ada yang nitip dedak, ada nitip kita kepercayaan. Nah, yang intinya kalau di bisnis itu cuma kepercayaan utama. Kalau kita sudah dapat kepercayaan, gampang sekali. Mau cari apapun intinya, oh ke bawah kemana? Ke Udi Ramli Putra. Kalau saya terkenalnya Babinsa, ke Pak Babinsa, udah pasti orang-orang, oh iya ya orangnya bagus. Saya itu yang jaga, saya jaga itu integritas saya. Artinya saya kan kepercayaan itu, malunya kenapa? Kita seorang anggota. Kalau kita berbuat niko-niko malu, institusi yang makanya saya mau bawa kemana pun saya siap. Kan gitu, artinya dalam artian kita bergeraknya di tempat jalan yang benar. Artinya kita sudah sesuai dengan lah. Hari mulai waktu itu saya berpikir, kenapa kita enggak
sudah punya pesaing lah, kompetitor ada, mulai saya fokus ke ayam. Jadi saya lagi buat ayam di utara lagi. Nah, sampai sekarang punya 24.000 lah. 24.000 itu ya kita bisa pengiriman itulah sampai ke Flores, NTB, Jawa itu. Karena kemarin ada kendala dengan pengiriman, saya beli truk jadinya. Akhirnya saya punya truk 3 yang tapi walaupun main kredit lah, artinya kan kita pakai DP bisa kita lakukan ini. Sekarang ada ambil jagung ke Dompu sekarang. Sekarang kalau pikir-pikir semua ilmu ada di Google. Karena kita sering ya, artinya sampai saya beli TV di Google itu loh. Karena yang bisa YouTube itu kan semua di sana, inspirasi yang kita dapat semua dari sana. Nah, belajar itu pun kita otodidak dari Google. Kadang saya cari ayam mati kenapa? Oh, apa penyebabnya? Sampai kita belah pun kan ada di sana. Kita buka pakai gunting itu. Oh, ini hatinya rapuh. Ternyata ayam ini rapuh nih penyebabnya air. Nah, ini kolinya tinggi, ada kejunya. Itu yang membuat ayam ini tidak mau telur. Oh, gitu. Itu sampai kita bisa membelah kalau ada kematian ayam, kita belah sendiri. Tahu nih. Oh, ini ususnya kenapa nih? Oh, ada keju. Oh, berarti koli. Banyakan koli ini pengaruhnya dari air. Airnya yang mengandung koli, bakteri koli. Ya, itu yang membuat kita itu yang membuat kita bisa tahu itu ya, itulah ilmunya di Google. Kalau sekarang baca kayaknya agak susah, lambat waktunya habis. Nah, lebih baik di Google ambil kita praktekkan. Nah, karena di ayam ini kalau dibilang susah tidak. Kalau bilang tidak susah, artinya kita tidak bisa bilang susah, bilang gampang itu enggak. Karena kita betul teliti di sini. Kalau kita tidak teliti dalam artian umpama seperti kita kondisi dari ngasih pakan. Orang yang hancur semua, artinya dalam artian dia gagal dalam memelihara ayam itu karena dia mikir profit. Dia profit tuh yang dilihat. Tapi ayam itu kan jangka panjang. Kata-kata saya yang saya bilang sama anak buah saya bilang ini, kamu harus punya keayaman. Karena kamu butuh sama dia. Karena kalau ayam itu kan dia mesin uang. Jadi paginya kita kasih makan ya. Kalau saya kasih 125 gram, dia mengeluarkan telur berapa gram. Nah, dari hasil telur yang kita jual itu ada selisih dengan pakan. Ya itu yang membuat kita dapat untung lah. Kalau bilang profitnya di sana kita dapat profit. Kalau berpikirnya, kita peak intake-nya tidak dapat ngasih ke ayam, tapi kita minta telur yang bagus, mana bisa. Kadang kan orang berpikir, kasihlah biar murah, biar dapat profitnya lebih tinggi. Umpama kita jual telur 1.000, ngasih makan 500 kan dapat 500. Tapi peak intake yang masuk ke ayam itu kan tidak sesuai. Dia umpama membutuhkan kalori 19%. Kita tidak kasih segitu, ya makan 15%. Memang lebih murah harga dari pakannya itu kita kasih, tapi kan dia jangkanya panjang. Lama-lama dia ada, kalau kita bilang mati seguk, artinya dadanya itu tidak ada daging. Karena kan dari sanalah kita rugi sebenarnya. Jangka panjang dia kan bertelurnya sampai 2 tahun. Kita ngasih makan setiap hari ini mau dapat telur super. Nanti kelama-kelama karena tidak ada energi yang dimakan dan mencapai target, kan hilang tadi. Yang membuat telur itu kalau bilang bueknya lah itu hilang ya, karena sudah dari peak intake-nya tidak masuk dia. Berapa persen yang dikasihkan ke ayam itu tidak masuk itu. Itu yang membuat orang rugi jadinya. Kalau saya sampai 2 tahun masih bertelur dia, karena saya lihat kasus yang banyak yang tutup itu kan karena 1 tahun udah dia akhir, karena dia sudah tidak mencapai target. Umpama udah nelurnya 70% udah dapat apa kan. Kalau kita kan masih 90%, ya lumayan lah, kita masih ada, walaupun kita syukuri kayak zaman pandemi segini kan masih bisa kita menikmati profitnya, kalau bilang kan gitu. Karena di ayam tuh setiap pagi dicek itu cuma pantatnya.
Pantat ayam tuh kalau sudah pagi dia berair atau kotorannya becek, itu ayamnya sakit dah. Ada tanda-tanda yang utama. Terus kalau dia berak hijau, berarti dia ayamnya ada kendala di dalam perutnya, itu ada kondisi apa yang itu yang kita perlu pelajari kalau di ayam itu. Karena kita tahu kalau dia keluarnya bagus, telur dia keluar, itu yang bagus. Tapi kalau keluarnya kotoran yang hijau prek, itu beraknya udah nelor dah, keluarnya cuma kotoran, yang itu yang membuat ayam itu sakit lah kelihatan. Intinya itu udah kualitas pakan yang utama, terus ada rasa, ada dengan hewan itu gimana ya, rasa sayang itu ada. Kalau prediksi saya sekarang banyak malah yang berhenti berternak karena kalau diibaratkan kan karena pakan sudah melambung tinggi. Nah, terus kalau seperti yang peternak-peternak yang di bawah 5.000 itulah kan mulai dia, karena dia kan untuk edukasi pakannya tidak bisa harus beli ke tempat yang sebagai penyedia pakan, itu kan mungkinan kalau kedepannya inovasi saya punya rencana itu kita membuat produk pakan sendiri. Ya mungkin dengan kayak sekarang kan ada telur yang omega 3 itu, ya itu kan tidak memakai growth promoter, tidak pakai kandungan tulang ikan, itu tidak dipakai yang sifatnya herbal lah. Ya, itu harga, cuma kan pasarnya belum ketemu. Nah yang kita gampang sekarang kan pasar telur yang biasa, itu yang sebenarnya bagus, cuma kita itu dah yang belum mengetahui ke orang-orang memilih itu kan lebih telur yang tidak mikir ya telur omega 3 ada yang organik itu enggak. Nah, mungkin ke depannya mungkin saya pelan-pelan ada yang sifatnya gitu untuk biar bisa mempunyai kualitas lah ya. Kalau menurut saya, kesan saya untuk di bidang usaha, intinya kita berbuat yang terbaik dulu. Kalau itu menumbuhkan rasa kepercayaan dari orang, itu yang utama. Karena kalau bisnis itu yang diutamakan kepercayaan. Kalau kita sudah dipercaya 100%, jangan 100% lah, bilang 70% aja kita dipercaya, sudah ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu bukan dari segi profit aja, kita punya teman, relasi. Jadi kalau kayak sekarang saya dapat ini kan karena relasi. Saya diuntungkan sama pimpinan Pinsar itu? Kan cuma kita sering ikut ketemu, dipercaya, dipanggil, Pak Putu nanti ada rapat ikut Pinsarnya ada ini, ya saya hadir. Nah itu kan dipercaya kita. Nah numbuhkan kepercayaan, kalau tidak bisa hadir bilang tidak bisa, jangan bilang sekarang tidak bisa hadir, bilang tidak bisa. Kalau hadir bilang bisa hadir, kan gitu yang utama. Dan sama punya tekad. Kalau anak muda sekarang jangan menyerah, itu intinya. Jangan mudah menyerah, artinya baru sekarang, dan fokus pada tujuan. Dalam artian umpama seperti saya pikirnya, sekarang harus saya fokus pada tujuan, kedepannya saya punya 100.000 ekor, saya fokus itu aja, tidak mikir yang lain. Makanya mikirkan ya harus jangan terpecah. Tapi walaupun lambat, yang penting nyampe pada tujuan. Ya, prosesnya itu harus ikuti. Ada apa di dalam nanti anunya itu pasti ada halangannya, apapun yang kendalanya, kita dari kendala itu kita banyak belajar. Kita akan mendewasakan diri dari kejadian-kejadian yang akan kita timpa. Itu aja.